Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kali ini kita mau sama-sama belajar bagaimana iman, pengharapan, dan juga kasih kepada Tuhan Yesus itu membuka pintu kasih karunia kepada kehidupan kita. Nah, kita mau belajar dari dua tokoh Alkitab, di mana dua tokoh Alkitab ini adalah sama-sama murid Tuhan Yesus gitu ya. Yang pertama adalah Petrus, yang kedua adalah Yudas. Kita tahu bahwa dua murid Tuhan Yesus ini mengalami kegagalan ketika mereka mengikut Tuhan. Petrus dengan penyangkalannya, Yudas akhirnya mengkhianati Tuhan Yesus, melakukan pengkhianatan sampai menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Kita mau baca satu ayat di dalam firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus menubuatkan penyangkalan Petrus gitu ya. Kita buka di Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Saya akan bukaan ayat firman Tuhan ini buat kita semua. Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Saya akan bacakan buat kita semua. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ayat 34, di sini Tuhan Yesus menubuatkan ya. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Di sini kita bisa melihat ya bagaimana Petrus berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk mengikuti Tuhan gitu. Kita kadangkala seringkali mencoba untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, kemudian berjalan mengikuti Tuhan gitu ya dengan kekuatan kita sendiri. Padahal sebetulnya ketika kita mulai menggunakan kekuatan kita sendiri, kita akan mengalami kegagalan gitu ya. Karena dikatakan di ayat yang lain dalam firman Tuhan bahwa bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita gitu ya. Di sini dikatakan di ayat 31 ayat 33 saya akan bacakan. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Di sini kita bisa melihat bagaimana Petrus begitu mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia nggak mengandalkan kasih karunia Tuhan gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana Yudas melakukan pengkhianatannya ya. Mari kita buka di dalam Yohanes 13 ayat 21. Kita buka dulu di Yohanes 13 ayat 21 ya. Yohanes 13 ayat 21. Oke. Judul perikopnya adalah Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Jadi dia sudah menubuatkan seorang di antara murid-muridnya akan menyerahkan dia. Oke, kita baca lagi ayat 26 sampai 27 ya. Kita lompat ke ayat 26 sampai 27. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Jadi kalau kita baca dua ayat firman Tuhan yang barusan ya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, teman-teman semua, Tuhan nggak pernah terkejut dengan kegagalan kita. Dia udah tahu gitu ya. Bahkan dia menubuatkan penyangkalan Petrus. Dia juga menubuatkan bagaimana Yudas akan mengkhianati dia gitu kan. Tuhan tidak pernah terkejut dengan kegagalan kita. Kalau kita jatuh, kalau kita gagal, kalau kita menyangkal dia gitu ya, menyangkal Tuhan Yesus dengan berbagai macam bentuk ya. Mungkin kalau Petrus menyangkalnya secara literal gitu ya, menyangkal Tuhan Yesus, dia bukan cuma menyangkal, bahkan dia mengutuk gitu ya, bahwa dia nggak mengenal Tuhan Yesus. Atau
seperti apa yang dilakukan Yudas gitu. Dia menyerahkan Tuhan Yesus demi 30 keping uang perak gitu kan. Mungkin kita melakukan apa yang dilakukan oleh Yudas dan Petrus juga gitu ya, tanpa kita sadari ataupun bahkan kita menyadari kita melakukan itu. Tapi yang berbeda adalah ketika Petrus melakukan penyangkalan gitu, dia tidak tenggelam di dalam penyesalannya. Dia pergi dengan sedih ya, dikatakan di ayat ketika dia menyangkal Tuhan Yesus, dia pergi dengan sedih karena dia sudah menyangkal apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar gitu ya. Ketika dia mulai mengandalkan kekuatannya sendiri, dia gagal gitu untuk mengasihi Tuhan Yesus. Begitu juga kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya, teman-teman semua, bahwa ketika kita mulai menanggalkan kasih karunia, kita nggak mengandalkan lagi kasih karunia, kita cuma mengandalkan kekuatan sendiri. Di sini Petrus bilang, aku nggak akan goncang ya, aku rela mati bersama-sama dengan engkau, katanya. Aku rela masuk penjara juga demi engkau gitu. Tapi nyatanya dia tetap menyangkal gitu. Apakah Tuhan Yesus terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Petrus, oleh Simon ya, dikatakan di sini? Dia sama sekali nggak terkejut. Dia udah tahu Simon akan menyangkal dia. Dia juga sudah tahu bahwa Yudas akan menyerahkan dia gitu ya, maksud saya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita mau belajar ada dua perbedaan antara Petrus dan Yudas. Yudas begitu tenggelam dengan penyesalannya gitu ya. Dia sudah menerima 30 keping uang perak dan dia buang itu uang 30 keping uang peraknya itu, dan dia pergi bunuh diri, menggantung dirinya gitu ya. Tapi tidak dengan Petrus gitu ya. Apa yang menyebabkan dua hal ini terjadi ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Petrus pergi dengan sedih, dia nggak langsung bunuh diri gitu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berapa banyak dari kita ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita melakukan mungkin sama seperti apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yudas, kita begitu tenggelam dengan penyesalan kita begitu fokus dengan kejatuhan kita, dengan kegagalan kita, sehingga kita lupa ada satu janji firman Tuhan yang di mana di dalam janji firman Tuhan itu ada pengharapan, ada pemulihan, ada kelepasan gitu buat kita. Saya yakin Petrus kenapa dia tidak bunuh diri sama seperti yang dilakukan oleh Yudas adalah dia masih percaya dengan satu janji firman Tuhan yang dia dengar juga. Dan bahkan janji firman Tuhan ini juga Yudas mendengarnya gitu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa janji firman Tuhan yang mereka dengar berdua? Mereka sama-sama mendengar tapi menghasilkan akhir yang berbeda gitu ya. Petrus mendengar ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan, dibunuh, mati di atas kayu salib, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saya yakin Petrus masih berharap kalau Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, aku akan datang, aku akan minta ampun sama dia. Dia masih punya iman, dia masih punya pengharapan gitu. Beda dengan Yudas. Yudas sama sekali lupa dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus gitu ya. Dia sama sekali lupa pada apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia begitu tenggelam dengan penyesalannya, dia begitu fokus dengan kegagalannya dia, akhirnya dia tidak melihat lagi ada pengharapan. Dia tidak lagi melihat ada pemulihan buat hidupnya. Dia tidak lagi ada melihat kebebasan, kelepasan itu buat hidupnya. Bahkan dia merasa mungkin sebaiknya aku bunuh diri aja, dan itulah yang dilakukan oleh Yudas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa untuk menerima kasih karunia Tuhan kita harus memiliki iman, kita mesti memiliki pengharapan, kita juga mesti memiliki kasih gitu ya. Kalau kita gagal hari ini, kalau kita mengalami satu kejatuhan hari ini, jangan lari. Kita nggak mungkin bisa menyempurnakan diri kita sendiri. Kita nggak mungkin memulihkan diri kita sendiri. Kita nggak mungkin menyembuhkan diri kita sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah kita kembali kepada kasih karunia itu. Kita kembali kepada Tuhan Yesus. Ingat janji firman Tuhan. Selama kita menaruh iman kita, selama kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, pintu kasih karunia itu selalu terbuka ya buat kita. Oke, sekarang
kita akan lihat bagaimana sebelum kita ke sana, saya akan bacakan ya. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan di bagaimana Yudas menyerahkan Tuhan Yesus gitu ya. Di Matius 26 ayat 47 sampai 56. Saya akan bacakan buat kita semua. Matius 26 ayat 47 sampai 56. Saya akan bacakan buat kita semua. Yesus ditangkap. Judul perikopnya Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ayat 48, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman. Bayangin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya. Ketika Yudas mengkhianati Tuhan Yesus berkata, hai teman. Dia menganggap Yudas sebagai temannya, bukan sebagai orang yang mengkhianati dia. Untuk itukah engkau datang? Saya yakin ketika Tuhan Yesus, saya percaya juga ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, dia masih mau menyelamatkan Yudas gitu ya. Seandainya Yudas mau menunggu sampai 3 hari ke depan gitu ya, mungkin ceritanya akan berbeda ya buat Yudas. Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Gitu ya. Ayat 51, tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memang betul ya, Tuhan Yesus yang menyerahkan dirinya untuk ditangkap gitu. Kalau dia mau, dia bisa mengerahkan 12 pasukan malaikat. Itu bisa Tuhan Yesus lakukan. Kita di sini juga belajar bagaimana Tuhan Yesus menanggapi sebuah pengkhianatan gitu ya. Dia mau supaya Yudas juga bisa bertobat. Dia mau juga supaya Yudas menerima keselamatan. Akan tetapi setelah kejadian ini, Yudas begitu tenggelam dengan penyesalannya. Yudas begitu fokus dengan kegagalannya, sehingga dia tidak bisa lagi melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa aku pada hari yang ketiga akan bangkit. Berbeda dengan Petrus ya. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana Petrus dipulihkan, bagaimana Tuhan Yesus memulihkan dia, bagaimana Tuhan Yesus akhirnya Petrus pulih. Dan kita semua tahu ya bagaimana Petrus dipulihkan gitu. Mari saya ajak jemaat Tuhan semua untuk membuka dari Yohanes 21 ayat 15-17. Saya akan bacakan buat kita semua. Setelah mereka selesai makan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari mereka ini, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini, kita tahu bahwa Petrus oleh karena kasih karunia Tuhan, dia dipulihkan. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dia bertemu kembali dengan Tuhan Yesus sebagai orang yang pernah menyangkal gitu ya, sebagai orang yang pernah bahkan sampai 3 kali menyangkal Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan Yesus tidak menghakimi Petrus, justru Tuhan Yesus memberikan kasih karunia-Nya supaya Petrus pulih gitu.
Kita tahu bahwa Petrus adalah murid pertama dari Tuhan Yesus, dan panggilan pertama dari Petrus itu adalah menjadi penjala manusia. Waktu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, dia tidak panggil namanya dengan nama Petrus, tapi dengan nama Simon. Artinya saya mendapat sebuah pengertian bahwa Tuhan Yesus seperti memanggil dia dari awal gitu, memanggil dia sama seperti ketika Tuhan Yesus memanggil Petrus di awal waktu dia masih menjadi penjala ikan. Simon, apakah anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku gitu. Namun kali ini berbeda, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan itu mengalir buat Petrus, dan Petrus mengalami pemulihan. Dia diberikan lagi kepercayaan, dia diposisikan lagi sebagai murid Tuhan Yesus yang pertama untuk menjadi penjala manusia. Tuhan gak pernah lupa dengan panggilan Petrus. Mungkin Petrus ketika dia menyangkal, dia mungkin lupa dengan panggilannya, tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan panggilannya. Saya yakin dan percaya bahwa Petrus menerima pemulihan karena dia masih memiliki iman, masih memiliki pengharapan, dan juga masih memiliki kasih kepada Tuhan Yesus. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku gitu. Sampai 3 kali gitu kan. Petrus menjawab, Simon Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Bahkan yang ketiga, engkau tahu segala sesuatu Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kasih karunia Tuhan itu mengalir ketika kita menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, menaruh kasih kita kepada Tuhan Yesus. Dan ayat firman Tuhan mengatakan bahwa bukan kita sebenarnya mengasihi dia, tapi dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk kita bisa mengasihi Tuhan itu kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Mari kita terus menerus terima kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita terima terus menerus kasih Tuhan dalam hidup kita, karena cuma dengan cara menerima kasihnya dia, menerima kasihnya dia, terus menerima kasih karunia-Nya dia, kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi, bahkan kita bisa mengasihi orang lain. Bahkan ketika kita melayani Tuhan pun, ketika kita menjalani panggilan kita, bukan dengan kekuatan kita sendiri gitu ya. Petrus di awal-awal ketika Tuhan Yesus belum ditangkap gitu ya, dia dengan begitu berani, dengan begitu lantang gitu ya, menyatakan sikapnya dia gitu ya. Dia bahkan bisa berkata bahwa sekalipun yang lain tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak gitu kan. Sepertinya dengan kekuatannya sendiri dia mampu gitu untuk mengasihi Tuhan, dia mampu untuk membela Tuhan. Padahal sebetulnya tidak ada yang mampu mengasihi Tuhan, karena bukan kita yang mengasihi dia, tapi dia terlebih dahulu mengasihi kita. Karena dia mengasihi kita, maka mengalirlah kasih itu dari dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tutup firman Tuhan hari ini dengan satu ayat firman Tuhan dari 1 Petrus. Ini adalah tulisan Petrus. Saya akan bacakan, saya akan bukain buat kita semua. Saya mau ingatin lagi bahwa Tuhan tidak pernah terkejut dengan kegagalan kita. Dia tidak pernah kaget gitu ya dengan kegagalan kita, bahkan dengan pelanggaran-pelanggaran kita. Dia tetap terus sediakan kasih karunia itu buat kita semua. Dan yang perlu kita lakukan adalah kita datang sama Tuhan. Jangan pernah mengatakan bahwa aku harus sempurna dulu, aku harus benerin hidupku dulu sendiri gitu ya. Kita nggak mungkin bisa benerin hidup kita sendiri, kita nggak mungkin bisa menyempurnakan hidup kita sendiri. Kita butuh Tuhan untuk menyempurnakan hidup kita. Kita butuh Tuhan untuk merestorasi hidup kita. Kita butuh Tuhan dengan kasih karunia Tuhan untuk memulihkan diri kita. Kita nggak bisa memulihkan diri kita sendiri, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya. Saya akan bacakan ini ayat terakhir yang sebagai penutup, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Saya coba buka dulu ya Bapak Ibu. Oh ya betul. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Di judul perikopnya itu adalah, ini adalah surat dari Petrus ya.
tulisan dari Petrus. Baik, saya akan bacakan buat kita semua 1 Petrus 1 ayat 3-9. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antar orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ketika Petrus menulis ini, dia tahu betul apa yang dia tulis. Dia tahu betul apa yang dia bagikan ini dalam tulisannya dia ini, ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dia tahu betul apa artinya pengharapan. Pengharapan itu adalah ketika Tuhan Yesus bangkit, ada pengharapan di sana. Kemudian ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat ke-9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tujuan iman kita bukan cuma sekedar kita memiliki kehidupan yang diberkati, bukan cuma sekedar itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Akan tetapi yang paling utama adalah keselamatan jiwa kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak mungkin Petrus bisa menulis ayat seperti ini jika dia tidak mengalami sendiri iman, pengharapan, dan kasih itu. Ketika dia menyangkal, kenapa dia tidak melakukan hal yang sama seperti Yudas yang dia lakukan? Dia ingat dengan janji firman Tuhan bahwa pada hari yang ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Barangkali gitu ya, ketika Tuhan Yesus bangkit dan saya minta ampun lagi, itu ada pengharapan ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya. Ada pengharapan kepada Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus bangkit nanti, saya mau minta ampun sama dia, saya mau minta dipulihkan. Dan itu memang betul-betul terjadi gitu Bapak Ibu yang terkasih. Tanpa iman kepada firman Kristus, tanpa pengharapan kepada Tuhan Yesus sendiri gitu ya, tanpa kasih kepada Tuhan Yesus gitu ya, kita tidak mungkin menerima kasih karunia itu. Petrus dipulihkan dari penyangkalannya. Hari ini mungkin kita pernah melakukan apa yang mungkin dibilang orang sangat-sangat fatal gitu ya. Ketika kita menjalani kehidupan kekristenan kita, ketika kita ikut Tuhan gitu ya, kita mungkin pernah gagal gitu ya. Kita mungkin bahkan pernah menyangkal Tuhan Yesus dengan cara yang berbeda gitu, mungkin dengan Petrus gitu ya. Akan tetapi dan itu membuat kita justru menjauhkan diri sama Tuhan. Saya mau bilang hari ini, jangan lari dari Tuhan, jangan lari dari kasihnya Tuhan. Dia tetap mengejar engkau. Hampiri dia, hampiri tahta kasih karunia-Nya. Karena dengan kita tetap beriman kepada firman Kristus, pegang janjinya bahwa barang siapa dia mengakui dosa-dosanya, dia itu setia dan adil. Bapak Ibu, mari kita miliki iman kepada firman Kristus itu gitu. Mari kita memiliki pengharapan di dalam dia gitu. Karena pengharapan di dalam dia itu membuat jiwa kita tuh tidak terombang-ambing gitu kan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya mau bilang bahwa Tuhan tidak pernah terkejut dengan kegagalan kita. Dan kalaupun kita gagal, kita pernah jatuh gitu ya, tetap miliki iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus. Karena dia yang mampu memberikan jalan keluar, dia yang mampu memberikan kasih karunia itu supaya engkau pulih. Hari ini kalau engkau pulih, engkau mau pulih, datang sama pribadi itu. Dialah yang memiliki pengharapan. Dia adalah pengharapan itu sendiri. Tuhan Yesus adalah pengharapan kita semua. Dan dia adalah kasih. Tuhan Yesus adalah kasih itu sendiri. Mari kita terima terus kasihnya dia. Terima terus kasihnya dia. Kita tidak mungkin bisa mengasihi. Kita tidak mungkin bisa
menjalankan kebenaran-kebenaran kita tanpa kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan. Semuanya ini adalah anugerah. 1 Petrus 1 ayat 3-9 yang kita baca tadi, bahwa kesulitan apapun yang kita alami hari ini itu cuma sementara waktu, sampai Tuhan Yesus menyatakan dirinya buat kita semua, dan kita semua menjadi bagian kerajaan surga. Saya akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang melihat video tayangan ini. Tuhan, aku berdoa supaya kasih karunia Tuhan memenuhi anak-anak-Mu ini, supaya kasih Tuhan memenuhi anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan buat mereka yang sudah lama lari daripada-Mu Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kepada kasih karunia, kembali kepada Tuhan Yesus. Dia adalah pribadi yang mampu memulihkan-Mu, yang mampu memberikan kasih karunia, yang mampu memberikan jalan keluar, dan yang mampu memulihkan. Bahkan kematian pun sudah Engkau ubahkan menjadi sebuah kehidupan Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan selalu ada pengharapan, selalu ada jalan keluar Tuhan. Kami mau tetap memiliki iman di dalam Engkau. Kami mau tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kami mau tetap berjalan di dalam kasih, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.